Hao. Untuk hari ini saya mau jelaskan tentang materi penanggalan. Jadi dalam penggunaan nian, yue, re, dan hao. KD 3.3 mengidentifikasi nama hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu dalam tindak tutur memberi dan meminta informasi sesuai konteks penggunaannya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks interaksi transaksional lisan dan tulis. KD 4.3 memproduksi tindak tutur berupa teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan nama hari, tanggal, bulan, tahun, waktu, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Materi penanggalan. Nian, tahun, penggunaan nian. Yue, bulan, penggunaan yue. San, hao atau re, tanggal, penggunaan hao dan re. Xingqi, pekan atau minggu, penggunaan xingqi. Penggunaan nian dalam bahasa Mandarin digunakan untuk menyebutkan tahun tetapi diletakkan di belakang. Contoh, tahun 1960, 1986年, tahun 2020, 2020年. Catatan, menyebutkan angka untuk tahun bacanya tiap digit. Jadi tidak perlu menyertakan puluhan, ratusan, ribuan, cukup dengan satuan semua. Yue, Januari. Yue, Februari. Yue, Maret. Yue, April. Yue, Mei. Yue, Juni. 7 Juli. 8 Agustus. 9 September. 10 Oktober. 11 November. 12 Desember. Kunci dalam menghafalkan bulan itu kan sebutkan angka 1 sampai 12 tambahkan kosakata yue yang artinya bulan. Jadi bulan pertama berarti yue dan bulan terakhir itu yue yang artinya Desember. Kita mempelajari tian atau re yang artinya tanggal. Xingqi hari Senin. Xingqi Selasa. Xingqi Xingqi artinya Kamis. Xingqi Jumat. Xingqi Sabtu. Xingqi Re artinya Minggu. Ini yang beda dari hari Senin sampai Sabtu. Kalau hari Senin sampai Sabtu itu menyebutkan angka 1 sampai 6, tetapi untuk hari Minggu itu tidak menggunakan kata 7, tapi menggunakan kata re. Ini yang paling beda dari yang lain. Penyusunan tanggal. Penyusunan tanggal dalam bahasa Mandarin itu dari yang besar dulu, baru yang kecil. Dari nian, yue, re atau hao, baru tian. Jadi susunannya berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Mandarin itu dari tahun, bulan, tanggal, baru hari. Contoh, Selasa 6 Oktober 2020. 2020年10月6日 星期二. Sampai di sini saya kira kalian sudah paham. Saya akan melanjutkan ke kosakata berikutnya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kosakata waktu masa depan, sekarang, dan lampau. Yang pertama, pengelompokan nian. Jinian, tahun ini. Mingnian, tahun depan. Haonian, 2 tahun kemudian. Qunian, tahun lalu. Qianian, 2 tahun yang lalu. Contoh penggunaan:
明年我打算学习在北京大学. Saya berencana kuliah di Universitas Peking tahun depan. 去年Kurnia 只是不及格，但是他永不放弃和努力学习为下个考试。最后今年他只是成功。Tahun lalu Kurnia gagal tes, tetapi dia pantang menyerah dan terus belajar untuk persiapan tes berikutnya. Akhirnya, tahun ini dia lulus tes. Kelompok Yue. 这个月 bulan ini. 下个月 bulan depan. 下个月 2 bulan kemudian. 上个月 bulan lalu. 上个月 2 bulan yang lalu. Contoh penggunaan. 下个月我们有学期考试. Kami ujian semesteran 2 bulan yang akan datang. 这个月是月. 上个月是8月. Bulan ini adalah Oktober. 2 bulan yang lalu adalah Agustus. Kelompok 星期. 这个星期 pekan ini. 下个星期 pekan depan. 下个星期 2 pekan kemudian. 上个星期上个星期 2 pekan yang lalu. Contoh penggunaan. 上个星期我们学什么? Apa yang kita pelajari minggu lalu? 学生们别忘记下个星期有汉语考试. Murid-murid jangan lupa, minggu depan ada ujian bahasa Mandarin. Kelompok Tian. 今天 tahun ini. 明天 besok. 后天 besok lusa. 昨天 kemarin. 前天 kemarin lusa. Contoh penggunaan. 今天天气很好. Hari ini cuacanya cerah. 今天是2020年4月32. 后天是国民教育日. Hari ini tanggal 30 April 2020. 2 hari kemudian Hari Pendidikan Nasional. 好的，Teacher, sekian penjelasan dari saya tentang materi penanggalan. 谢谢。